Mana? Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Oke, baik ya. Guru juga baik kabarnya. Dan sebelum pembelajaran hari ini dimulai, apakah anak-anak sudah sarapan? Sudah, Bu. Iya, betul sekali. Iya, biasakan sarapan terlebih dahulu ya anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Seperti biar kalian tambah semangat untuk belajar. Seperti itu. Nah, hari ini adakah yang belum join? Coba Ibu absen ya. Kelas 5B. Ya. Oke, Ibu absen. Yang pertama Aditya, Tristan, Purisya. Hadir atau belum? Aditya, belum ya? Udah, yang kedua Ahza, Aruna, Haki. Adit ada, Bu. Oh ya. Pinter. Yang ketiga Alia, Sakina. Hadir. Hadir. Anza, Magali, Ulu. Anza, hadir? Belum ya sepertinya. Ya, sudah, selanjutnya Aura Angelina. Aura Angelina? Belum? Belum. Hadir. Oh, hadir. Ya. Sarah. Ya. Kalau Ibu panggil satu-satu, kalian langsung menjawab ya. Yang selanjutnya Awadullah Excel. Hadir? Hadir. Pintar. Ya. Selanjutnya Belisia. Belisia Ceta. Belisia Ceta. Oke. Selanjutnya Bima El Rafa. Bima El Rafa. Oke. Kalista Natania. Belum ya? Belum hadir ya Kalista? Sudah. Selanjutnya Diandra. Hadir. Pintar. Gendis. Niandra Pratnya. Ya, Gendis. Gendis hadir belum? Hadir. Pintar. Selanjutnya Hanin. Hanin Kartika. Hanin Kartika. Belum ya? Oke. Lanjut saja Izan. Izan Safaras. Oke, pintar. Selanjutnya Justin. Hadir. Justin ini ya, hadir ya. Marsha. Marsha ada? Hadir. Pintar. Selanjutnya Mas Arianda. Hadir. Pintar. Selanjutnya Maura Felisa. Maura Felisa belum? Oke, lanjut saja ya. Michelle. Mikaela. Michelle Mikaela juga belum ya? Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke. Ya, pintar. Selanjutnya Muhammad Kenzi. Hadir. Pintar. Nafi Arsyad. Nafi Arsyad. Belum? Belum hadir ya? Selanjutnya Najwa. Najwa Hadir. Amelia. Oke. Raki Konseta. Hadir. Rifka. Hadir. Bentar. Dan yang terakhir ya nih, Sarah Anissa. Sarah Anissa. Belum ya? Oke, kalau ada teman kalian yang belum hadir, semoga bisa segera hadir ya. Kalian ajak juga teman-teman kalian yang belum hadir untuk segera join ya. Oke, selanjutnya Ibu tanya. Coba siapa yang masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kemarin? Manfaat air. Pinter. Ya, materi yang sudah, bentar, ada yang aktif. Oke, Ibu lanjut lagi ya. Materi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kemarin yaitu tentang pemanfaatan air. Nah, Ibu tanya kembali, ya Ibu tanya lagi. Coba kalian sebutkan lagi tentang hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak terduga pada musim kemarau atau musim hujan. Apa? Kejadian yang tidak terduga. Ada yang iya, pintar, kekeringan. Ada lagi? Kekurangan air. Iya, pintar. Ada lagi? Susah mendapatkan makanan. Ada lagi? Tidak bisa memasak. Gagal panen. Iya, ada lagi? Gagal panen. Iya, pintar. Nah, bentar, ada yang aktif. Nah,
kita sudah mengingat kembali tentang kejadian-kejadian tidak terduga pada pertemuan kemarin ya. Apa saja kejadian tidak terduga pada musim kemarau, yaitu yang sudah kalian sebutkan tadi, seperti kekeringan atau bahkan kebakaran hutan seperti itu. Dan pada musim hujan yang sudah kalian sebutkan tadi, yaitu apa? Kejadian banjir dan tanah longsor. Nah, sekarang apa sih penyebab dari terjadinya kejadian-kejadian tersebut? Ada yang masih ingat? Penyebabnya apa sih? Coba, ada yang menyampaikan? Ya? Coba, Naal ya? Ada yang bisa Saluran ya? lambat. Saluran air lambat. Iya, ada lagi? Menebang pohon secara liar. Iya, pinter. Ada lagi? Ya, Membuang pinter. sampah sembarangan. Iya, pinter. Jadi jawaban-jawaban kalian yang sudah kalian sebutkan itu benar sekali. Jadi penyebab-penyebabnya itu banyak sekali. Ada penebangan rumah secara liar, membuang sampah sembarangan, itu. Dan Ibu tambahkan juga salah satu penyebabnya yaitu apa? Yaitu terjadinya faktor yang mempengaruhi siklus air. Jadi terjadinya faktor yang tidak berfungsi dengan baik yang mempengaruhi siklus air itu sendiri seperti itu. Nah, dari sini ada yang tahu siklus air itu apa? Dari air yang mengambang jadi hujan. Iya, pinter. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ada lagi yang ingin menyampaikan? Siklus air itu apa sih, anak-anak? Ya, siklus air itu perputaran atau proses perputaran air dari permukaan bumi menuju atmosfer lalu kembali lagi ke permukaan bumi seperti itu. Nah, bagaimana jika siklus air tersebut tidak berfungsi dengan baik? Nah, akibatnya maka akan terjadi kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti apa tadi yang sudah kalian sebutkan? Seperti apa kejadiannya? Apa kejadiannya? Yang sudah kalian sebutkan tadi? Ya, salah satu contohnya yaitu seperti Saluran air terhambat. ya, terus kejadian kekeringan pada saat musim panas seperti itu dan kejadian banjir pada saat musim hujan seperti itu. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa? Dan Karena apa sih sampai sekarang? Iya, pinter. Dan pengaruhnya itu dan faktor-faktor dalam mempengaruhi siklus air tersebut apa saja sih, Ibu Guru? Nah, kita akan mempelajari materi tersebut pada pembelajaran hari ini, anak-anak. Dan bagaimana sih tahap demi tahapan yang terjadi dalam proses siklus air sih, Ibu? Bagaimana tahap-tahapannya, Ibu Guru? Nah, kita akan mempelajarinya pada pembelajaran hari ini. Seperti itu. Jadi kita akan mempelajari tentang siklus air, bagaimana tahap-tahapannya, dan apa saja yang mempengaruhi siklus air tersebut. Seperti itu. Ya, anak-anak. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ya, kalau begitu Ibu Guru ingin menayangkan, bentar, ya, share screen. Ya. Baik, jadi ini beberapa contoh ya, beberapa contoh. Ya. Jadi ini beberapa contoh dari kejadian-kejadian yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran kemarin yang baru saja kita bahas, itu tanah longsor, banjir, ada kekeringan saat musim kemarau, seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran kemarin, yaitu penyebabnya salah satunya penebangan hutan secara liar. Nah, ada yang tahu tidak penebangan hutan secara liar itu termasuk apa? Termasuk apa? Penyebab kerusakan penyebab kerusakan lingkungan. Ya.
Ya, jadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan yaitu penebangan hutan secara liar. Jadi kita harus biar tidak terjadi kejadian tersebut bagaimana? Kita harus menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti itu, anak-anak. Agar siklus air bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu ingin menayangkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar tidak, anak-anak? Terdengar. Oke, gambarnya juga videonya juga sudah muncul kan? Sudah. Oke, kalau gitu kalian simak baik-baik video tersebut. Bagaimana kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian kita. Sekarang masuk tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan. Kita masuk ke siklus air. Siklus air adalah sebuah proses perjalanan air yang terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Mulai dari air yang awalnya daratan dan lautan berubah menjadi uap air, kemudian menjadi awan dan turun ke bumi dalam bentuk air hujan. Ini kita lihat alurnya: air permukaan berubah menjadi uap air, kemudian berkumpul menjadi awan, awan kemudian menjadi hujan, kembali lagi menjadi air permukaan. Inilah bagian proses siklus air, mulai dari air, kemudian berubah menjadi uap air, kemudian berkumpul menjadi awan, kemudian turun hujan, kembali lagi menjadi air permukaan. Nah, ketika air menjadi uap air melalui 3 cara. Cara pertama yaitu yang disebut evaporasi, yaitu pemanasan air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dengan bantuan panas matahari. Air yang ada di permukaan bumi, contohnya air yang tergenang, hujan raya, air di laut, air sungai, dan seterusnya. Transpirasi, yaitu proses keluarnya air hasil fotosintesis dalam bentuk uap air. Yang ketiga, sublimasi, yaitu proses perubahan es padat menjadi uap air tanpa mengalami proses cair. Jadi, pada tahap pertama, air berubah menjadi uap air, itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara evaporasi, yaitu dengan panas matahari. Yang kedua, perubahan air menjadi uap air dalam bentuk transpirasi, yaitu proses keluaran air hasil fotosintesis. Yang ketiga, proses air menjadi uap air yaitu dengan cara sublimasi, yaitu perubahan es padat menjadi uap air tanpa mengalami proses cair. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu perubahan uap air menjadi awan. Uap air menjadi awan proses kondensasi, itu berubahnya kumpulan uap air yang bersuhu panas menjadi butiran-butiran air yang dingin. Perubahan ini akibat adanya lapisan atmosfer yang sangat dingin. Butiran-butiran air atau es berkumpul membentuk awan hitam. Kemudian siklus air yang ketiga yaitu perubahan awan menjadi hujan, yaitu disebut presipitasi, yaitu turunnya air hasil kondensasi dari atmosfer menuju permukaan bumi dalam bentuk air hujan. Bisa bentuk air hujan biasa, bisa juga bentuk sabu atau kabut dan mengut. Proses terakhir yaitu perubahan air hujan mengalir ke bumi melalui dua cara, yaitu limpasan. Air hujan mengalir di atas permukaan bumi seperti melalui kali atau gor, melalui sungai, melalui danau, melalui laut, hingga melalui samudera. Yang kedua, infiltrasi, yaitu air hujan menyerap ke dalam tanah atau bumi. Itulah
Bahkan proses siklus air ada 4 tahap, yaitu air berubah menjadi uap air, kemudian uap air berubah menjadi awan, awan kemudian berubah menjadi hujan, turun ke bumi melalui 2 cara, melalui lintasan, yaitu melalui permukaan bumi, dan yang kedua infiltrasi, yaitu airnya menyerap ke tanah atau bumi. Nah, ini saya terakhir tadi akan sampaikan tugas skema 8 untuk pertemuan kedua ini, yaitu membuat gambar siklus air. Buatlah skema siklus air seperti gambar samping. Silakan kalian SS gambar ini, gambar seperti ini. Lengkapilah dari masing-masing tahapan siklus air ini dengan gambar yang sesuai, seperti gambar awan, gambar hari, dan seterusnya. Ini ada transpirasi. Oke, anak-anak, untuk skemanya nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan membahas tentang tahap siklus air, seperti itu. Kita di pause terlebih dahulu. Nah, di dalam video tersebut ada yang menyampaikan video tersebut berupa, bentar, ada yang admit. Nah, di dalam video tersebut, coba ada yang menyampaikan isi dari video tersebut itu tentang apa? Siklus air. Iya, pinter. Tentang siklus air. Iya, pinter, tentang siklus air. Nah, di dalam video tersebut ada beberapa tahap siklus air. Seperti itu. Sebelum kita membahas tentang tahap siklus air, coba kalian sebutkan atau kalian sampaikan kembali apa sih pengertian dari siklus air tersebut. Ada yang menyampaikan? Dari ini bisa di... Ya, ada yang ingin menyampaikan? Siklus air itu apa sih, anak-anak? Ada yang ingin menyampaikan? Sebuah proses perjalanan air yang terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Pinter, ya betul sekali. Ya, sesuai dengan video tersebut, yaitu siklus air merupakan sebuah proses perjalanan air yang terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Jadi bisa dikatakan juga bahwasanya siklus air merupakan suatu proses perputaran air dari permukaan bumi menuju ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap dari siklus air. Coba tadi yang menyimak video tersebut, ada yang tahu berapa tahapan dalam siklus air tersebut? 4 apa saja? Apa saja? Air, uap air, awan, hujan, Iya, air lagi. Iya, pinter. Nah, ini ada. Sebentar. Nah, ini. Bentar. Jadi, ya, benar sekali yang kalian sampaikan, yaitu ada beberapa tahap. 4 tahap. Yang pertama, dimulai dari air yang ada di permukaan bumi, lalu berubah menjadi uap air, kemudian berkumpul menjadi awan, kemudian berubah menjadi hujan, selanjutnya turun ke permukaan bumi, seperti itu. Jadi kembali lagi ke air, seperti itu. Nah, ini merupakan bagian dari proses siklus air. Nah, coba ada yang ingin menyampaikan tahap pertama itu apa saja sih, anak-anak? Nah, coba ada yang ingin menyampaikan tahap pertama itu apa saja? Dan tahap pertama itu apa sih? Air. Evaporasi. Apa? Coba Naaska menyampaikan pada tahap pertama itu bagaimana dan apa saja tahap pertama itu. Coba Naaska. Tahap pertama evaporasi. Pemanasan air di permukaan bumi menjadi uap dengan bantuan panas matahari. Selanjutnya. Ada berapa cara sih? 3 cara. Ya, yang pertama tadi evaporasi. Yang kedua tadi apa?
transpirasi, proses keluarnya air hasil fotosintesis dalam bentuk uap. Nah, yang ketiga, Sublimasi, proses perubahan es padat menjadi uap air tanpa mengalami fase cair. ya pinter sekali. Oh ya anak-anak, sebelum kita lanjut, setelah ini masuk join lagi ya setelah ini, karena waktunya Baik, sudah. Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya sampai habis waktunya. Pinter. Tahap pertama yaitu air berubah menjadi uap air melalui 3 cara. Yang pertama evaporasi, yaitu pemanasan air dari permukaan bumi menjadi uap air dengan bantuan panas matahari. Nah, selain itu tumbuhan juga bisa mengeluarkan uap air dengan bantuan apa? Dengan bantuan panas matahari yang disebut dengan transpirasi. Begitupun juga dengan es yang disebut dengan sublimasi. Nah, itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua, ada yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin menyampaikan tahap kedua? Saya Bu Michelle. Ya, Nak Michelle, silakan. Uap air ke awan sama dengan kondensasi. Berubahnya kumpulan uap air suhu panas menjadi butiran-butiran air yang dingin akibat lapisan atmosfer yang dingin. Butiran-butiran air es berkumpul membentuk awan hitam. Iya, benar. Yang tahap kedua, pada tahap kedua itu merupakan uap air berubah atau berkumpul menjadi awan yang disebut dengan kondensasi. Nah, apa sih kondensasi itu? Kondensasi itu berubahnya kumpulan uap air menjadi butiran-butiran air seperti itu yang membentuk awan hitam seperti itu. Selanjutnya, ada yang menyampaikan pada tahap ketiga? Ayo, ada yang menyampaikan, anak-anak? Ya, ya, Nak Arya, silakan. Tahap ketiga, awan ke air hujan sama dengan presipitasi. Turunnya air hasil kondensasi dari atmosfer menuju permukaan bumi dalam bentuk air hujan, salju, kabut, dan embun. Ya, pintar. Pada tahap ketiga ini yaitu awan yang berubah menjadi air hujan yang disebut dengan presipitasi. Apa sih presipitasi tersebut? Yaitu turunnya air tersebut hasil dari kondensasi. Jadi butiran-butiran air yang membentuk sebuah awan, kemudian butiran tersebut atau awan tersebut menuju ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan seperti itu. Nah, contoh sederhananya pada saat mendung. Pada saat mendung pasti orang-orang sudah menebak ya, pasti orang-orang sudah menyebutkan, wah, mendung hari ini pasti akan terjadi turun hujan ya. Seperti itu. Pasti kalian juga begitu kan? Ya. Di saat mendung kalian pasti menyebutkan kalau hari ini akan turun hujan. Benar atau tidak? Benar, Bu. Ya, benar. Seperti itu, anak-anak. Nah, selanjutnya, coba siapa yang ingin menyampaikan? Pada tahap yang keempat, ada yang menyampaikan, anak-anak? Ayo, sebelum Ibu panggil. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, ada yang menyampaikan? Coba, kalau tidak ada Ibu panggil ya. Maura, coba. Maura ada? Ada suaranya, Maura? Ada. Ya, coba Maura sampaikan pada tahap keempat apa saja. Coba. Halo, Maura. Coba Maura sampaikan pada tahap keempat itu apa saja. Halo, Maura di tempat? Halo, Maura. Baik, coba teacher lempar saja kalau begitu. Sebelum Ibu panggil, coba ada yang ingin menyampaikan? Ayo, udah kelas 5 harus berani ya menyampaikan. Proses air hujan mengalir ke bumi. Siapa tadi? Raki ya? Ya, coba Raki sampaikan. Proses air hujan mengalir ke bumi
melalui dua cara, yaitu limpasan air hujan mengalir di atas permukaan bumi, seperti ke kali atau got, sungai, danau, laut, hingga samudra. 2. Infiltrasi air hujan menyerap ke dalam tanah bumi. Ya, pintar sekali. Ya. Ya, pada tahap keempat ini yaitu proses air hujan yang mengalir ke bumi. Seperti itu. Ada dua cara, ada dua proses. Yang pertama limpasan. Jadi, setelah air hujan turun, maka air hujan tersebut akan mengalir di atas permukaan bumi. Seperti itu. Contohnya mengalir ke sungai, danau, laut, dan samudra atau yang lain sebagainya. Seperti itu. Yang kedua, setelah mengalir, maka air hujan tersebut akan menyerap ke dalam tanah. Seperti itu, anak-anak. Jadi, itulah proses atau tahap dari siklus air. Nah, coba kalian simpulkan lagi ada berapa tahap dalam siklus air tersebut? Ada berapa? 4. Ya, yang pertama coba sebutkan 4 tahap itu apa saja? Air, awan, kembali ke air lagi. Iya, pintar sekali anak-anak. Jadi siklus air mempunyai, ya, kesimpulan dari video tersebut yaitu siklus air mempunyai 4 tahap. Yang pertama yaitu air yang ada di permukaan berubah menjadi uap air, kemudian membentuk atau berkumpul menjadi awan. Setelah itu akan berubah menjadi hujan, lalu kembali lagi menjadi air. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Jika sudah paham, selanjutnya siklus air tersebut ada beberapa macam. Ada yang tahu berapa macam? Ada yang tahu tidak? Oke, setelah ini kita akan membahas tentang macam-macam siklus air. Ada berapa? 4. Ada berapa macam-macamnya? Oke, simak terlebih dahulu sebentar ya anak-anak. Pertama, tulangnya sudah minum. Lalu yang kedua, persawahan jadi kering. Yang ketiga, banyak hewan yang mati. Lalu gagal panen karena tanaman layu. Dan yang terakhir, tidak bisa membiayai kita. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Baik. Nah, anak-anak, dari video tersebut ada berapa macam siklus air? 3. Iya. Ayo, 3 atau 2? 3. Ayo. 3. Pinter. Ya, 3. Ya, yang pastinya ini kalian ada yang menyimak, ada yang tidak ini. Bentar, Ibu cek dulu di partisipan. Hanya 14, teacher. Nah, 13. Macam-macam siklus air ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama yaitu apa tadi anak-anak? Siklus pendek. Ya, yang pertama siklus pendek. Nah, jadi seperti ini siklus pendek. Nah, yang kedua yaitu Siklus sedang. pintar. Yang ketiga Siklus panjang. Siklus panjang. Siklus panjang. Siklus panjang. Nah, selanjutnya, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama, coba sebutkan siapa yang ingin menyebutkan? Suhu lingkungan. Michelle, Bu. Ya, Michelle. Suhu lingkungan. 2. Ya. Cuaca. 3. Hujan. 4. Keseimbangan lingkungan. Nah, betul sekali. Jadi siklus air dipengaruhi oleh yang pertama suhu lingkungan, yang kedua cuaca, yang ketiga hujan, dan keseimbangan lingkungan. Nah, coba sebutkan salah satu saja. Salah satu dari beberapa faktor tersebut jika siklus air tidak berfungsi dengan baik. Ditinjau dari salah satu faktor yang ada di tayangan ini. Coba ada yang menyebutkan. Hujan.
Contohnya mungkin hujan. Hujan. Jika Hujan. jika pada saat musim hujan terjadi siklus air yang tidak berfungsi dengan baik atau siklus air tersebut tidak berfungsi dengan semestinya, maka apa yang terjadi? Bisa terjadi kekeringan. Ya, pintar. Jika siklus tersebut tidak berjalan dengan baik, tidak berfungsi, maka akan terjadi kekeringan pada saat musim panas. Nah, kalau musim hujan, jika terjadi siklus air Banjir. pintar, banjir. Jika siklus air yang tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, atau mungkin secara berlebihan atau bagaimana, mungkin ya akan terjadi kejadian yang tidak terduga seperti banjir, kekeringan pada saat musim kemarau seperti itu. Nah, pada saat kejadian-kejadian tersebut ada beberapa penyebab yang sudah kita bahas tadi, yaitu apa penyebabnya? Salah satunya yaitu penebangan hutan, penebangan pohon. Ya, penebangan pohon secara liar bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan sampah sembarangan. Nah, yang kalian sebutkan tadi, jawaban-jawaban kalian tadi termasuk apa? Kerusakan lingkungan. Ya, termasuk kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan juga bisa mempengaruhi siklus air seperti itu. Maka kita harus menjaga keseimbangan lingkungan karena keseimbangan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi siklus air seperti itu. Nah, anak-anak, bagaimana jika kekeringan itu terjadi? Coba, ada yang ingin menyampaikan? Jika musim kemarau yang berlangsung secara terus-menerus, maka akan menyebabkan. Coba, siapa yang menyampaikan? Ayo, siapa? Habisan minuman. Michelle, Bu. Iya. Kurangnya sumber air minum. Apalagi? Persawahan menjadi kering. Hanya hewan yang mati. Panen. Tidak bisa membudidayakan ikan. Iya, betul sekali. Nah, dari jawaban-jawaban kalian ini merupakan akibat dari terjadinya siklus air yang tidak berfungsi. Contohnya yaitu pada saat contohnya pada saat pintar. Nah, contohnya pada saat musim kemarau. Jadi ada beberapa akibat seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, sudah paham anak-anak? Paham. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya coba kalian amati. Bentar ya anak-anak. Baik, Bu. Kurang 5 menit lagi ya. Coba kalian amati. Oh ya, tadi sudah ada ya. Nah, coba kalian amati teks tersebut. Kalian amati, ini teks tentang apa anak-anak? Halo. Bu. Ya, teks tentang siklus air. Pinter. Ini termasuk teks tentang siklus air. Coba sekarang Ibu tanya ya. Pada paragraf pertama. Nah, kalian pasti sudah mempelajari tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya. Coba kalian sebutkan kalimat utama pada paragraf pertama ini tentang siklus air. Proses siklus air menunjukkan pergerakan air dari muka bumi menuju ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke muka bumi dan seterusnya. Pinter. Nah, siapa tadi yang menyampaikan? Michelle. Ya. Nak Michelle sebutkan itu termasuk apa? Kalimat apa? Kalimat utama. Kalimat utama. Ya, pinter. Sedangkan kalimat penjelasnya yang mana, anak-anak? Yang mana? Kalimat penjelasnya. Kalimat utamanya sudah disebutkan. Sekarang kalimat penjelasnya. Coba yang mana? Ayo. Air turun ke tanah ke muka bumi dalam bentuk hujan meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan.
Air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Pinter sekali, ya betul. Jadi yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi sudah betul. Pada paragraf pertama ini merupakan, pada paragraf pertama ini terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, pada kalimat utama, yaitu pada awal kalimat, yaitu proses siklus air menunjukkan pergerakan air dari muka bumi menuju ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke muka bumi, dan seterusnya seperti itu. Nah, dari sini apa sih pengertian dari kalimat utama? Ada yang tahu? Pengertian dari kalimat utama. Yo, ada yang tahu tidak? Kalimat Apa? Ada yang tahu? Kalimat utama. Ya? Coba Ibu panggil loh. Kalau tidak ada yang menyampaikan. Michelle, Bu. Ya, Michelle. Sebuah kalimat. Ya. Jadi kalimat utama itu merupakan sebuah kalimat yang menjadi inti dari paragraf tersebut seperti itu. Jadi intinya itu apa dalam paragraf tersebut? Nah, hal tersebut merupakan hal tersebut merupakan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, sedangkan kalimat penjelas, ada yang tahu? Dengan bahasa kalian sendiri. Kalimat yang menjelaskan dari semua kalimat. Enggak, bukan. Ya. Kalimat yang membantu kalimat utama untuk menjelaskan isi paragraf. Ya, betul. Jadi kalimat penjelas, betul jawaban-jawaban kalian tadi. Jadi kalimat penjelas itu merupakan kalimat penjelas atau kalimat yang menjelaskan dari isi kalimat utama tersebut seperti itu, anak-anak. Nah, ini ada beberapa paragraf ya, terdapat 1, 2, 3, 4, dan 5 paragraf. Nah, kalian nanti isi ya kalimat utama pada tiap paragraf tersebut sesuai dengan tugasnya. Nah, nanti teksnya ada di bahan ajar yang sudah di-share di PC. Nanti kalian cek, kalian lihat tentang teks siklus air. Baik, Bu. Ya. Nah, pada kegiatan pertama, pada tugas kalian nanti yaitu menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, tadi contohnya pada paragraf pertama sudah kalian bahas, sudah kalian tentukan. Nanti ada judul paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, pada kegiatan kedua yaitu mengidentifikasi tahapan terjadinya siklus air. Nah, sesuai dengan video siklus air tersebut. Di Google Formulir sudah ada videonya. Jika kalian ada kendala untuk memutar video, maka isi dari video tersebut sudah ada di dalam bahan ajar yang ada di GC. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Seperti itu. Nanti kalian pahami bahan ajarnya dan kalian juga pahami juga isi dari video tersebut, video yang sudah kita pelajari seperti itu. Nanti diidentifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Pada tahap pertama tadi apa? Evaporasi, transpirasi, sublimasi. Nah, selanjutnya nanti kalian lengkapi di Google Formulir. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu menganalisis. Nah, misalkan pada tahap pertama yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Nah, proses terjadinya apa itu? Yang tahap pertama yaitu proses terjadinya air menjadi uap air. Nah, analisisnya apa? Nah, nanti kalian analisis sesuai dengan apa sih evaporasi itu? Apa sih transpirasi itu? Sesuai dengan video yang sudah ditayangkan tadi. Videonya sudah ada di Google Formulir. Seperti itu. Nah, pada kegiatan keempat selanjutnya menganalisis akibat dari proses terjadinya proses siklus air. Ada yang tidak berfungsi. Nah, jadi yang keempat ini kalian menganalisis akibat dari proses siklus air yang tidak berfungsi dengan baik. Contohnya cuaca. Nah,
Pada cuaca panas, yaitu musim kemarau yang berlangsung terus-menerus, maka akan mengakibatkan gagal panen, tanaman layu, dan lain sebagainya. Nanti kalian lengkapi. Oke. Selanjutnya yaitu selanjutnya nanti membuat skema. Kalian buat skema. Peta konsep ya, Bu? Kenapa? Peta konsep kah? Yang dibuat itu? Peta konsep ya, peta konsep sebuah proses siklus air seperti itu. Nah, contohnya ini. Jadi merupakan konsep dari terjadinya siklus air atau proses dari siklus air. Konsepnya seperti apa? Jadi seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan, tadi ada ya di video. Bentar, Ibu tayang kembali videonya. Videonya tadi di sini. Mana tadi ya? Nah, ini. Jadi seperti ini. Kalian juga bisa, ada 2 pilihan. Nanti di Google Formulir juga sudah Ibu sediakan pilihannya. Kalian boleh memilih gambar 1 atau 2. Nanti kalian buat skemanya. Seperti itu. Skemanya dari apa? Kalian buat di buku gambar atau kalian buat di kertas manila. Kalian sekreasi mungkin. Seperti itu. Ini contoh gambar selain gambar tadi anak-anak. Ini. Jadi kalian pilih saja sesuai dengan yang kalian inginkan. Seperti itu. Untuk skemanya, kapan ya enaknya ya? Difotokan ya. Difotokan saja. Terus kirim ke WA. Ya. Dimasukkan Google Classroom aja, Bu ya? Oh, iya Pak. Betul, jadi, Pak. Ya, gambarnya nanti anak-anak ya difotokan seperti biasa, kemudian di-upload di Google Classroom anak-anak ya. Gitu aja. Baik, teacher. Okay. Baik. Dari sini ada yang belum paham atau yang ada yang ditanyakan? Mungkin dari tugas atau yang lain? Tidak ya? Tidak. Baik. Dari pembelajaran hari ini, coba kalian siapkan materi apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ayo, siapa Siklus yang air. Peter. Ya, Peter lagi. Ayo, ada lagi? Ayo, siapa yang Tahap-tahap siklus air. ada lagi. Kalimat utama. Ya. Macam-macam siklus air. Macam-macam siklus air. Pinter. Ada lagi. Faktor penyebab siklus air. Iya, benar. Ada lagi? Faktor penyebab banjir dan kemarau. Ya, pintar. Jadi pada pembelajaran ini kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama yaitu tahap tahap siklus air, tahap dari terjadinya siklus air. Yang kedua itu macam-macam siklus air. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi air. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu kalimat pertama dan kalimat jelas dari siklus air. Seperti itu. Bukan mesti senang-senang ini. Kan dimatikan. Nah, dari sini ditanyakan. Tidak. Ya sudah kalau sudah ya. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Kalian sudah simak dengan baik pertama sampai yang terakhir. Semoga kalian tetap semangat belajar meskipun secara online ya karena kalian tetap semangat belajar dan pandemi ini kalian juga jaga kesehatan dalam keadaan ya. Jangan lupa kalian tetap belajar materi selanjutnya atau materi yang sudah kalian pelajari. Nah, anak-anak, sekian dari Bu Alfi. Jadi Ya, sekian dari Bu Alfi. Jika ada salah kata Bu Alfi, maaf yang sudah. Bacanya panjang itu kayaknya. Seperti itu. Sekian. Bacanya panjang itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, lupa. Bisa anak sebentar ya, Nak ya. Jangan keluar dulu ya, sebentar aja. Habis ini anak-anak Google Classroom ya untuk bahasa Indonesianya ya. Bu bisa tolong di hostnya dipindahkan sebentar, Bu. Oh, iya, Pak. Sebentar. Iya. Sampun, Pak. Iya. Oh, sudah ya? Sudah, Pak. Oh ya. Anak-anak sebentar ya.
Nah, ini tadi mengenai Pak Andi mau hanya menegaskan saja. Share screen. Nah, ini ya. Tadi yang disampaikan Bu Alfi dan didiskusikan anak-anak tentang kegiatan yang nah itu bisa dibaca yang di baris bawah. Ini hanya contoh ya. Bisa dibaca, Nak? Coba Mbak Nada dibaca itu yang bawah. Yang dibaca. Itu beberapa kegiatan, bisa yang itu ya. Beberapa kegiatan yang dapat mempengaruhi siklus air. Nah, contohnya tadi disampaikan juga karena cocok juga dari buku penebangan hutan secara liar. Nah, penebangan hutan secara liar ini mengganggu proses siklus air yang mana gitu. Dari penebangan hutan, kegiatan penebangan hutan secara liar tadi mempengaruhi siklus air yang mana? Yang mana dari sini gitu. Apakah evaporasi, apakah transpirasi, apakah kondensasi, apakah sublimasi, apakah infiltrasi? Yuk, mengganggu yang proses yang mana? Misalnya kayak gitu tadi ya. Jadi kegiatannya apa? Kemudian gangguan pada siklus airnya pada proses yang mana? Itu nanti anak-anak disimak. Ya. Apa maksudnya, Nak ya? Oke. Kalau penebangan hutan secara liar tadi mengganggu proses yang mana? Pada proses siklus airnya. Oh ya, paham teacher, paham teacher. Ya. Penebangan hutan secara liar mengganggu proses siklus air yang tahap mana? Yang infiltrasi. Bagus. Diinfiltrasi bisa. Kenapa? Karena tidak bisa menyerap. Iya, mengganggu atau proses apa namanya? Infiltrasinya. Apa sih infiltrasi itu? Penyerapan. Penyerapan air ke dalam tanah menjadi lebih lambat ya, terganggu. Nah, selain mengganggu proses infiltrasi, mengganggu proses mana lagi? Penebangan hutan secara liar tadi. Evaporasi? Apa itu evaporasi tadi itu? Mengembun gitu ya, teacher. Itu mengganggu proses yang mana? Evaporasi itu kan penguapan dari mana sih? Dari laut. Ya, gangguan kumpulan air yang di laut. Nah, kalau penebangan hutan secara liar mengganggu proses yang mana selain infiltrasi? Groundwater. Groundwater bukan prosesnya. Oh. Yang mana? Oke. Yang mana? Yang ini karena waktunya sudah mau habis ya, karena anak udah waktunya istirahat ini. Mengganggu proses yang transpirasi itu loh, ada gambarnya pohon itu loh. Oh iya, transpirasi. Ya. Transpirasi itu apa sih? Ya, transpirasi. Transpirasi. Apa sih transpirasi? Airnya naik ke atas. Air dari mana? Air dari pohonnya itu. Iya, air atau uap air hasil pernapasan tumbuhan diuapkan, namanya transpirasi. Lalu nggak ada tumbuhannya kok penebangan hutan secara liar, kan nggak ada tumbuhannya. Iya. Nah, apa yang mau diuapkan? Kan gitu. Jadi mengganggu proses transpirasi. Selain itu juga mengganggu proses infiltrasi, kayak gitu ya, paham ya? Nah, jadi nanti solusinya apa? Itu kegiatannya itu gangguannya terhadap proses siklus air seperti itu, kemudian solusinya apa? Solusinya adalah apa? Infiltrasi. Apa solusinya? Penebangan secara liar berarti solusinya apa? Reboisasi kayak gitu. Nah, sama juga yang nomor 2, betonisasi. Itu juga kegiatannya mempengaruhi siklus air, nanti dianalisis mempengaruhi proses yang mana dari tahapan siklus air. Ya, misalnya gitu. Apalagi kegiatannya pencemaran air misalnya. Nah, pencemaran air mempengaruhi proses yang mana? Kayak gitu. Nembaknya atau tinjauannya dari mana? Dari siklus airnya. Tahapan proses mana yang terganggu? Ya, gitu ya. Itu tentang gangguan pada proses siklus air. Oke, ada yang disampaikan dulu sebelum diakhiri? Itu tadi hanya mempertegas saja tentang gangguan ya. Oke, karena udah lebih 15 menit, apa ya? Kan bahasa Indonesia tidak Zoom ya. Bahasa tidak Zoom. Dicermati Google Classroom-nya untuk penugasan bahasa Indonesia. Jangan lupa nanti religionnya Zoom. Ya. Temanmu yang hari ini belum gabung ada 7 orang, Pak diamati tadi, ya 7 orang. Nah, tolong diingatkan juga ya, ada biar Zoom religionnya tidak ketinggalan di jam terakhir. Jam 10.45. Oke, udah kalau sudah diakhiri ya. Jangan anak beristirahat sebentar, kemudian lanjut ke kegiatan berikutnya.
Oke, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak-anak leave meet untuk istirahat. Oke. Bu Alfi, saya pindahkan hostnya ya, rekamannya biar masuk situ ya. Iya, Pak. Oke. Mana itu? Oke, sudah saya pindahkan. Iya, Pak. Oke. Nanti kalau sudah selesai convert yang pertama, silakan untuk convert yang kedua. Oke. Oke, saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain, kalau ingin istirahat, silakan. Oke. Ya, kalau ingin istirahat, silakan. Setelah ini, apa? Ya, kalian istirahat dulu. Istirahat ya, Magali. Ya. Akhirnya. Aduh. Alhamdulillah. Nilai siswa.